Gue masih semi-semi ingat mukanya. Jadi mukanya tuh putih, nggak ada ekspresi. Dia cuma tatap-tatapan sama gue. Ya kita tatap-tatapan gitu. Gue liatin terus. Lama-lama mukanya tuh kayak perlahan-lahan pudar gitu. Jadi helm. Yang lucunya adalah ini helm itu kayak punya tiga garis, 3 lubang gitu. Jongkok, dia masuk lemari. Lu kalau misalkan lu enggak, itu kalau misalkan lu di belakang rumah gue tuh kan ada lemari yang tingginya segini dong. Ya dia masuk lemari. Tapi bokap gue bilang itu bukan orang. Karena kenapa bukan orang? Karena kepalanya itu kepala anjing. Jadi dia iya. badannya di badan orang, di jongkok jalan-jalan, tapi kepalanya itu kepala anjing. Jadi bro, Gimana sih? walaupun Halloween udah lewat, iya kan? Udah bukan lewat lagi anjing. 31 Oktober, 31 Walaupun 30 udah lewat November, 31 Desember, sekarang udah mau 31 Januari. Betul. Bro, it's been a quarter. Ya walaupun year. udah lewat jauh banget bro. Tapi horor-horor selalu di sekitar kita. waduh, Riga Talk Channel mau mau beralih ke horor-horor. Yoi. Duh, Karena kita barusan nyebut Chris. coba sedikit. Ya kita bahas dikit ya. Jadi kenapa kita pengen bahas horor gini? Jadi tadi ada keris. Dan kita bersimpangan dengan sebuah keris. Iya. Terus kita cabut nih. Ini apa si anjing satu ini dicabut. Gue kan nggak tahu ya, gue properti kali ya. Gue cabut lah. Lah terus dia aman kan? Ya. Terus ya aman dong. Dicabut juga sama dia. Dicabut juga. Ternyata Katanya itu ada isinya. Apa tuh isinya? Nggak tahu tuh. Duit 100.000. Mudah-mudahan ya. Enggak. Mudah-mudahan aman ya. Mudah-mudahan aman lah ya. Aman. Ya, tapi ini kita hari ini mau cerita horor. Kita udah minta maaf juga sama Chris ya. Kita udah minta maaf sama Chris ya. Dan pihak-pihak yang yang berhubungan ya. Kita udah minta maaf. Maaf kita nyebut Chrisnya. Gimana bro? Hari ini mau ngapain kita? Gue mau bahas banget horor nih, bro. Horor. Karena ya biasanya kayak gitu di kasih sound effect. Iya. Kasih sound effect. Iya. Jadi ya karena tadi nyebut Chris tadi, suasananya jadi horor ya kan. Jadi mencekam dikit. Jadi rada takut nih kalau mana-mana. Kita bahas aja horor di sini. Kita luapkan semua di sini. Sip. Nah, dan horor yang kita mau bahas ini cerita pribadi ya, bro. Cerita pribadi aja. Ya. Kalau cerita horor ya orang relate-nya gimana juga ya. Iya. Jadi di sini ya kita ingin bercerita aja. Ya seru-seruan ya. Seru-seruan aja. Kita mau menyediakan salah satu alternatif hiburan horor. Apaan sih anjing? Seriusan bro. Let me finish bro. Okay. Kita mau menyediakan salah satu alternatif hiburan horor. Dengan bercerita pengalaman pribadi ya yang Insya Allah sih maksudnya ya yang ini ya yang real, kita nggak ngarang-ngarang gitu. Bener. Gitu. Mau dimulai di mana? Lu dulu apa gue dulu? Apa kita sweet dulu? Kita sweet dulu. Let's go. 1 2 3. 1 2. Aduh, bakal lama nih. Oke. Lu dulu, gue dulu berarti. Lu dulu. Gue dulu. Cerita gue udah panjang nih, bro. Panjang apa nih? Cerita gue ini berentetan kayak ini ya. Kayak komuter lain gitu ya. Apaan sih anjing? Bro, ini gue ketakutan bro. Gue coba mengisi bicara kita dengan jokes supaya nggak begitu mencekam. Oke. Apalagi nanti dikasih sound effect. Oke, jadi semua cerita horor kita nggak sensitif ya. Sepengetahuan gue nggak sensitif sama gitu-gituan. Gue nggak bisa ngelihat gitu-gituan. Gue nggak pernah ngerasain gitu-gituan sama sekali. Yang horor-horor. Kita kami ya, ini kami berdua ya. Nggak punya kemampuan apapun. Nggak punya apa-apaan. Kita nggak punya six eyes-nya Gojo Satoru. Kita nggak punya. Ya. Kita nggak punya triknya Sukuna yang dipakai di Heian era. Kita nggak punya. Yang nggak dipakai sampai sekarang tuh. Nggak punya. Ya gitu. Kita nggak punya sama sekali. Nah, cerita gue ini bro. Kita normis aja. Oke, lanjut. Nothing special ya. Ya pokoknya cerita gue ini entah kenapa semua hal yang terjadi kehororan gue ini itu semuanya di Jogja. Karena gue kuliah di Jogja. Oke. Jadi mungkin kita buka dari salah satu yang paling awal kali ya. Boleh gas. OTW. Jadi waktu itu
effect ya. Jadi apa ya, waktu itu gue pulang rapat kayak sekitar jam 9 jam 10 lah ya. Always selalu habis pulang rapat. Pas lagi lelah-lelahnya always. Nah pas gue lagi pulang rapat, dan kebetulan motor gue itu parkirnya nggak di parkir basement atau di kayak lingkungan parkir gitu. Gue parkir di kayak di bawah pohon gitu deh. Pokoknya kayak ada satu space di kampus gue. Nah dia tuh banyak pohon-pohonnya. Ini ada lapangan bola. Nah cluenya itu ya kampus gue, lapangan bola. Terus ada pohon-pohon. Nah di sini parkir. Bisa kebayang kan. Pokoknya waktu itu malam jam 9 jam 10 gue baru selesai. Gue ke motor gue. Waktu ada gerimis. Gue buka jok dong, jadi jas hujan. Gue buka nih bro. Gak lama ada suara cewek nangis. Gue masih inget nangisnya sampai sekarang gimana. Kayak gini nih. Oke. Kalau pas gue denger waktu itu gue nggak yakin nih cewek nangis, tau nggak? Karena kayak bercanda bro. Mendesak kan? Apa bercanda? Enggak, kayak bercanda, kayak dia tuh kayak pura-pura nangis. Oke. Tapi gue sempat diam di situ 5-10 menit. Itu cewek itu kayak tadinya pura-pura nangis. Gue masih, ini kayaknya nangis beneran. Sampai ini kayaknya pura-pura nangis deh. Itu makin lama makin jelas. Ini apa ya? It messes with your mind gak sih? Iya benar. Nah terus nggak jauh dari gue, itu gue liat ada 2 cewek pakai payung jalan. Ya. Anak kos. Anaknya anak kos sekitar situ. Dia kayaknya dia megang plastik soalnya. Gue liatin tuh berdua. Gue yakin banget. Oh ini pasti antara 2 cewek ini nih. Gak mungkin dong. Ada yang lain, gak mungkin dong. Ya udah, gue liat ke dia berapa menit, makin jauh. Suaranya masih ada bro. Suaranya kayak gitu. Nah terus gue tuh sempat celengak-celengok. Ini entah gue salah lihat atau gimana. Di salah satu pohon itu gue lihat kayak sekelebat kayak kain putih gitu. Set lewat. Tapi ada jauh dari gue, kayak di sini terus itu kayak di kamera situ loh. Ya kayak ada jauh lah, kayak pokoknya apa di bangku ya. Iya pokoknya ya, sekitaran situ. Kayak 100 meter lah. Enggak, mungkin 50 meter. Nah, terus tiba-tiba gue kayaknya enggak gue cek deh. Enggak usah lah ya gitu. Nah, gue lagi siap-siapin jas hujan. Terus tiba-tiba kayak ada intuisi gitu. Apa gue lihat ke atas ya? Ini suaranya masih ada nih. Itu kayak somehow ya kalau itu kayak apa ya, rasa ingin tahu lu yang nggak diperlukan itu tuh jadi kick in gitu loh, kayak aduh apa gue lihat aja ya, apa gue samperin aja, iya gitu kan, tolol nggak usah lu cabut. Ya kan gue curiganya gitu kan. Terus gue nggak usah deh gitu, gue cabut. Good terus itu setelah dari itu 2 minggu dari situ nggak ada apa-apa. Berlanjut ke kos gue itu gimana ya, kos gue itu ada beberapa kamar. Anjing gue merinding beneran bangsat. Jadi kos gue itu beberapa kamar dan depannya itu ada lorong. Dan kalau lu keluar itu lu nggak kayak apa ya, itu nggak kayak kosan indoor. Jadi kalau lu keluar lu ngelihat ada satu balkon kecil, maksudnya keluar kamar gue ya, ada kayak space gitu dikit 1 meter. Terus depannya itu ada genteng. Ya. Genteng rumah sebelah. Tetangga. Nah, ini di awal-awal tahun kuliah gue lagi main game di dalam kamar gue, lagi syahdu tuh tak main game. Terus tiba-tiba gue denger ada yang ngetok, dek gitu. Gue buka, bapak kos gue ini cuman negur gue, Vo, kalau udah malam gak usah lele-lelean ya gitu. Gitu kan. Terus gue, hah? Enggak pas, saya tadi di dalam kamar gitu. Oh ya udah gitu. Terus gue dikasih kayak makanan gitu, karena habis ada acara gue dikasih makanan, gue tutup lagi. Bapak kosnya ini ke kamar sebelah gue, ngetok, gue nguping dong. Dia ngasih pesan yang sama, namanya kalau nggak salah Hans sebelah gue. Hans, kalau udah malam jangan lari-larian ya gitu. Terus enggak apa, saya nggak lari-larian gitu. Oh ya udah gitu, terus bapak kosnya turun. Nah, kosan gue nih anehnya bro, gue nggak tahu kenapa. Waktu itu pernah suatu hari itu di situ ya. Terus setiap malam itu gue selalu, entah gue ngerasa entah gue ngedenger, ada langkah kaki depan kos gue, kayak ada seorang lari dik gitu. Tapi nggak full, kayak cuma beberapa step aja.
Itu gue coba, oh enggak, itu perasaan gue aja ya. Jadi waktu itu pernah mati lampu di kos gue gini. Karena gue orangnya mager keluar gitu kan. Ya udah gue dalam kos aja, gue buka pintu, gue nyalain lilin, gue taruh depan pintu. Gelap. Gue lagi tiduran main HP, nengok. Tiduran lagi main HP, gue ngelengok. Jadi kayak ada yang lari, ada yang jalan gitu di situ. Cemas tuh, mampus. Cemas banget gue, cemas mampus gue di situ. Gue ngebayangin aja cemas. Terus anjing lah. Nggak lama si lilin ini mulai kicep-kicep, mulai. Ya gue mikir, ini atau antara angin atau emang ada yang lari kan? Ya oke, akhirnya gue yang ngalah deh gitu. Lilinnya gue matiin, pintunya gue tutup, selesai. Gak lama dari hari itu, sekitar pukul maghrib, jam 6 sore, gue di atas tangga nih, gue baru banget ngobrol sama teman gue, baru banget gue ngobrol. Gue turun ke bawah, jadi tangganya tuh kayak gini, terus gini. Gue turun ke sini, gue udah pakai helm, gue liat ke bawah, itu ada cewek ngeliatin gue, kita tatap-tatapan. Gue freeze dulu kan sebentar. Dah, gue merhatiin aja. Gue merhatiin, gue cuman mikir dalam kepala gue, ini siapa ya? Pengen gue sapa gitu. Ini siapa ya? Gue masih semi-semi ingat mukanya. Jadi mukanya tuh putih, nggak ada ekspresi. Dia cuman tatap-tatapan sama gue. Ya kita tatap-tatapan gitu. Gue liatin terus. Lama-lama mukanya tuh kayak perlahan-lahan pudar gitu. Jadi helm. Yang lucunya adalah ini helm itu kayak punya tiga garis, 3 lubang gitu. 3 lubang. 3 lubang tuh, jadi pas mukanya gini, pas jadi hilang tuh helm itu garisnya lubangnya tuh gini. Iya. Nah, gue tuh mikir, nih cewek siapa? Karena kalaupun gue salah lihat, masa gue nggak ngelihat 3 lubang itu di awal gitu kan? Oh iya, paham kan? Gue paham. Maksudnya pas gue lihat ini, maksudnya gue lihat 3 lubangnya dulu kan, soalnya gede. Ini yang gue lihat tuh mata, gue tatap-tatapan mata. Terus gue cuma ini, gue kaget. Udah, gue nggak berani cerita siapa-siapa. Gue cabut. Itu berarti lu lewat papasan sama dia tuh? Gak pas-pasan, pas lagi. Jadi kan tangganya tuh kan gini nih. Jadi pas gue lagi turun gitu, ceweknya tuh di bawah tangga. Jadi pas gue, karena gue turun ngeliat ke bawah kan. Lu mau ke bawah kan? Gue mau ke bawah. Pas gue mau ke bawah, otomatis lu papasan gini dong. Enggak. Jadi enggak gini. Ini tangganya kan gini, terus ini ada space, terus dia turun lagi. Pas gue lagi di sini, gue kan liat ke bawah, dia pengen turun. Ceweknya tuh di sini. Oh. Dia ngeliat ke atas. Oke. Jadi pas dia ngeliat ke atas vertikal gitu, gue lagi ngeliat ke bawah gini. Terus gue, ini siapa anjir? Oh ya udah. Pesan abis itu, gue cuma liat itu, dia ngilang, gak ada apa-apa lagi. Gak lama setelah itu, suatu malam gue masih ingat banget sampai sekarang. Gue lagi tidur. Jadi kamar gue tuh, kalau kamar gue tidur, gue matiin lampu. Terus kayak ada siluet cahaya gitu dari kayak, lu tau gak sih diamond yang di atas pintu? Ya, nah, tahu kan? Jadi kayak ventilasi gitu, semi ventilasi itu ada siluet cahaya, selalu ada siluet cahaya. Gue lagi tidur, gue bangun, di belakang kipas angin gue, itu ada anak kecil lagi jongkok. Gue inget banget, gue liat jelas banget. Anak kecil lagi jongkok, dia meluk lututnya gitu, terus rambutnya tuh gimbal. Gue masih inget banget sampai sekarang. Si gambar siluet itu, gue masih inget. Tau gak kenapa? Karena gue bangun, gue ngumpulin kesadaran, gue ngelihat sampai kayak gini, gue sampai ngomong, itu siapa? Dan anak kecil tuh ngadep ke arah gue, karena gue udah kuliah pagi, gue balik badan, gue tidur, gitu. Dan gue nggak tahu kenapa, seiring berjalannya waktu sempat diceritain, kalau sebenarnya si rumah ini tuh kayak ada sengketa gitu, semi-semi sengketa. Nah, jadi gue mulai pikiran-pikiran aneh mulai masuk di gue gitu. Cocokologi tuh lu mulai tuh ya, kayak gue udah mulai kayak wah nih, mungkin karena ini jadi benar. Mungkin karena ini ada. Benar. Jadi dulu sempat ada anak kosan depan kosan gue. Ngeliat kosan gue, ngeliat ada cewek lagi duduk di situ. Dia ngeliat gitu, dia bilang, itu ada cewek duduk malam-malam, siapa ya pak gitu. Nah, gue udah mulai cocokologi, benar, gue mulai cocokologi, jangan, mungkin gak sih gitu. Nah, terus gue akhirnya mulai gak nyaman karena dari situ, karena semenjak dari saat itu, step-step kecil itu tuh gue mulai nyambungin, iya nih kayak step anak kecil nih anjir,
itu gue mulai nyambung-nyambungin. Dan gue mutusin untuk pindah. Gue pengen pindah gitu. Terus jadi pas gue mutusin pengen pindah, gue lagi siap-siap, lagi gue packing, malamnya gue keluar beli makan, gue pulang lagi. Di parkiran motor itu gue nggak tahu gimana ceritanya, sama helm gue jatuh. Helm gue jatuh pas gue pungut. Di situ ada kaki. Gue ngeliat kaki. Yang gue lihat tuh kaki, dan dia tuh pakai pokoknya kayak ini kaki, ini kain, dan kayaknya tuh hitam. Kakinya hitam. Kainnya hitam. Kainnya. Iya. Yang gue lihat kaki tuh cuma sebelah dan kainnya tuh hitam. Makanya gue mikir apa ini miske ya? Tapi kok hitam gitu. Terus habis itu udahlah gue nggak usah pikirin. Nah pas gue cabut, gue kan pamit. Dan si pemilik kosnya tuh nambah 2 bangku kecil di depan kamar mandi. Gue tanya dong, Bu itu bangku kecil buat apa? Oh itu bangku anak-anak, biarin aja. Gitu bro. Creepy anjing. Itu kosan creepy anjing. Iya anjing. Tapi jujur kosan itu murah banget sih bro. Ya mbak, coba lu cocoknya gini. Coba lu pikir kenapa bisa murah. Iya gue paham. Jadi itu di Jogja itu 450.000. Kosan itu 450.000 per bulan. Plus ini itu gitu. Wah, itulah. Kalau misalkan lu lebih takut sama kondisi ekonomi lu. Iya begitu. Ketimbang lu lebih takut sama anak kecil lari-lari malam-malam. Cewek pala berubah jadi helm. Gas aja ya benar. Tapi kalau misalkan lu lebih takut sama hal-hal yang membuat lu resah, membuat lu apa ya, was-was. Cabut aja. Bro, was-was enggak sih lu lagi tidur diliatin anak gimbal jongkok. Itu gue masih ingat banget sampai sekarang. Itu enggak bisa lupa, bro. Itu enggak bisa lupa. Seru. Itu enggak bisa lupa. Lu udah enggak? Kalau gue ada sih. Ada, cuma kalau gue nggak yang se-ekstrem lu. Kalau lu tuh ekstrem banget. Oke. Dan gue tuh lebih kayak ke apa ya, supranatural yang unik sih kalau gue tuh ceritanya. Kalau gue menurut gue ya, cerita gue nih unik, pengalaman gue tuh unik. Karena gue sama kayak lu bro. Cuma kalau lu kan, lu benar-benar apa ya, indra lu nih menerima input berupa mata lu nih dapat input visual. Ngerti gak sih lu ngelihat gitu kan. Ya entah lu ngeliat lilin, lu ngeliat pala helm, lu ngeliat kaki kain hitam. Kalau gue tuh nggak bisa sama sekali bro. Gue tuh mungkin satu-satunya gue family of 4. Gue tuh berempat. Mungkin gue satu-satunya orang yang nggak bisa ngeliat sama sekali. Bokap nyokap gue, abang gue tuh mungkin bisa. Kalau nyokap lu gue sering denger sih. Ya kalau gue tuh benar-benar nggak bisa. Gue nggak bisa denger, gue nggak bisa lihat hal-hal yang seperti itu. Nah tapi gue ada cerita bro di rumah gue sendiri. Apa? Berkali-kali continue. Itu always. Sumpah? Oh gue ada input. Salah satu indera gue itu bisa nyium. Oh lu bisa nyium. Gue bisa nyium gitu. Kis lucu. Enggak. Maksudnya cium tuh aroma. Bukan. Tapi kalau di rumah lu apa? Gue pernah dengar juga sih bro. Coba dari lu. Karena kita kan sepupu ya, jadi kita ya sering main lah. Sering nginep gitu segala macam. Bro, nggak usah di sexualize. It's not sexualize, what the heck? Oke, jadi gini. Gue mulai dari mana, yang nyium dulu apa yang cerita seru dulu nih? Gue cerita yang seru dulu aja deh. Okay. Jadi tuh di rumah gue nih, dulu pernah ada hipotesa dari orang yang ahli, bukan ahli sih, maksudnya memiliki latar belakang di dunia itu. Dunia supranatural. Seorang profesional di bidang supranatural. Iya, betul. Kan banyak ya di negara kita ini. Benar. Ya. Nah, beliau menjelaskan bahwasannya rumah gua itu tuh seperti bandara, terminal, atau mungkin portal komplek. Itu perumpamaannya. Maksudnya tuh seperti apa? Jadi kebanyakan orang itu kan rumah gua dekat kuburan ya bro. Kalau lu penasaran, itu rumah gua tuh sama kuburan itu tuh cuma kayak yang 100 meter. Oh iya. 100 meter dari kuburan di atas. Nah, itu cuma 100. Nah, itu tuh jadi ibarat kata kalau kuburan ini tuh adalah objek wisata, rumah gua tuh ini gua umpama ya, stasiun MRT-nya lah ya, perumpamaan dari si ahli ini, santuan tuh lah ya. Perumpamaan dari si ahli ini tuh, jadi di rumah gua tuh itu tuh jadi kayak borderline between their world, dunia mereka, sama dunia fisik kita. Gitu. Jadi tuh wah bro, sumpah bro, kayak gua tuh sering banget, bukan sering banget sih, terkadang
itu tuh ada aroma tuh yang entah nggak tahu apa sumbernya, aroma itu tuh ada dan beda-beda. Oke. Jadi kadang gue kayak nyium, siapa yang Kentut. ini nih, siapa yang kentut, ini siapa yang belum mandi. Itu kalau bau nggak enak ya. Kadang bau enak juga ada bro. Kadang bau lavender. Anjas. Kan lavender kan kayak enak ya, nenangin, Ya, relaxing. ya, ya, Kadang ya. bau kulit buah, tau gak sih lu, kayak kulit jeruk. Kayak kulit Itu jeruk sovel nggak sih? Sovel nggak sih? Itu wangi sovel loh. Kulit jeruk, Enggak, misalkan lavender. kayak kulit jeruk, kayak kulit Iya, iya. rambutan. Enggak, maksudnya What the heck? sampah buah. Oh, sampah buah. Sampah buah. Oke, Heeh. oke. Tapi kan sampah buah kan nggak busuk. Maksudnya sampah buah tuh kayak ya ada baunya gitu loh. Dan itu gue tuh kayak rumah gue tuh bersih, nggak ada sampah apapun. Kadang timbul aroma ini, dan gue pikir itu adalah fenomena yang unik aja ya. Mungkin itu juga gue berprasangka baik, kayak ya mungkin ada sampah dari luar atau dari apa gitu. Itu satu. Dan yang kedua nih, yang terbaru nih ada bro. Ini gue ceritain continue juga ya, gue rentetan juga kayak oke. yang terbaru nih. Jadi suatu saat belum lama, beberapa bulan lalu, itu tuh tetangga belakang rumah gue, tetangga belakang, itu di rumahnya dia ada CCTV. Ya, terus dia tiba-tiba ketok rumah gue nih, tok gitu kan. Permisi, kemarin denger ada yang lucu nggak di genteng? Jadi kita tuh apa kayak bukan satu genteng, maksudnya genteng rumah gue sama genteng tuh ruang tuh apa rumah orang itu Berdempetan. bukan berdempetan, satu kayak satu apa ya? Ya mungkin berdempetan ya. Cuma jelas tuh kita kayak nyaris nggak ada celah gitu loh. Oke. Dia nanya, ketok-ketok malam-malam lagi, abis isya tuh. Kemarin dengar ada yang lucu gak? Soalnya tuh kemarin di CCTV ngeliat kayak ada maling. Takutnya ada maling bro. Beneran, iya. Ya kan bener-bener ada maling naik ke genteng untuk masuk ke rumah gitu. Yang mungkin membahayakan atau mungkin akan merugikan. Makanya ya mungkin Concern aja lah itu. kan itu concern, itu kayak ya. tindak preventif aja. Enggak, kata nyokap bokap tuh enggak gitu. Enggak ada apa-apaan gitu. Nah terus enggak ada ya, soalnya di CCTV kayak ngelihat ada orang lagi naik di genteng. Dia kayak jongkok-jongkok lari-larian di genteng itu, kayak jongkok cepet di genteng gitu. Tapi coba Jongkok siluet cepet tuh dari diri ke jongkok apa enggak jongkok sambil lari? Jongkok larinya cepet gitu. Oh gitu, oke. Gitu. Oke. Orang kan kalau lagi lari di genteng dan dia nggak mau kelihatan, dia kan jongkok. Mungkin ya asumsinya, makanya bisa Ya. diasumsikan maling mungkin karena itu. Benar. Tapi nggak kelihatan fisiknya bro, cuma kayak siluet kan CCTV kan nggak jelas ya gambarnya ya. Jadi itu cuma kayak di pojok kameranya gitu doang. Jadi pas kita mau lihat tuh nggak kelihatan sih, cuma kayak ngeliat, kita dengar, dan pas kita lihat CCTV itu ada di ujung-ujungnya itu kayak ya gue nggak bisa kasih input visual ke sini ya, cuma gue coba bisa ngejelasin aja nih. Lu ada videonya nggak? Nggak ada. Boleh bisa minta nggak? Nggak bisa. Oh, ya udah. Pokoknya di ujungnya kayak ada itu. Gue nggak paham, cuma gue mencoba mengerti aja. Oke. Nah pulang tuh orang karena kita mendinai kan, kita nolak bahwasannya ada kita mendengar atau sesuatu apa segala macam. Lu nggak denger lah, orang apa paling Iya, kucing segala macam. karena emang sering ada kucing juga kan. Iya. Pulang itu orang. Oke. Malamnya bokap gue cerita ke nyokap gue sama ke gue. Bokap gue kan sering sholat tahajud ya beliau. Maksudnya sering bangun malam tuh sholat. Dia wudhu ke belakang nih, belakang rumah gue. Nah di belakang rumah gue tuh open gitu bro, yang lo tahu ya, open maksudnya open space gitu. Dan itu tuh connect ke rumah tetangga gue nih. Ngerti? Jadi open space nih. Jadi open space kan genteng. Nah itu tuh connect ke rumah si orang ini. Tembok tetangga lu gitu. Iya betul lah, kayak ya. gitu. Nah bokap gue tuh wudhu di situ wudhunya. Oke. Kita ngejemur, kita cuci piring tuh di situ, selalu di situ. Nah bokap gue itu pas lagi wudhu, itu bokap gue emang jago banget dia ngeliat. Tuh sering dia hampir tiap hari, mungkin tiap hari ya dia ngeliat tuh. Dan karena nggak ganggu, kita nggak ganggu dia nggak ganggu kita, bokap gue bodo amat. Jadi dia lagi wudhu nih, beliau lagi wudhu. Itu tuh beliau ngeliat ada orang yang seperti yang dideskripsikan si tetangga gue ini. Di atas genteng, tapi jongkoknya bukan di genteng, di belakang rumah gue. Anjir. Dia lagi jongkok, dia masuk lemari. Lu kalau misalkan lu itu kalau misalkan lu di belakang rumah gue tuh kan ada lemari yang tingginya segini doang nih. Ya dia masuk lemari situ. Masuk lemari. Tapi bokap gue bilang, itu bukan orang. Karena kenapa bukan orang? Karena kepalanya itu kepala anjing. Jadi dia iya. badannya ini badan orang. Dia jongkok jalan-jalan, tapi kepalanya itu kepala anjing. Wow. Bro, gue cerita aja gue merinding. Dan itu dikonfirmasi sama nyokap gue. Nah, jadi bokap gue nih dia punya trust issue, bro. Kenapa beliau punya trust issue? Jadi kayak lu mah bohong lu, gue cerita gini lu cuma kayak nyambung-nyambungin aja, sebenarnya lu nggak ngelihat. Nah, coba bokap gue, dia kan punya itu tuh. Dia tuh kayak cross check sama nyokap gue. Ya kalau ini bisa ngeliat ya? Bisa ngeliat. Bisa ngeliat. Yang lu lihat gimana?
sama nggak nih kayak gue detailnya. Bokap gue tuh minta detailnya, matanya, giginya, badannya, dan tingginya, pokoknya dan semananya gitu. Dan pas. Jadi apa yang dideskripsikan nyokap gue sama apa yang dideskripsikan bokap gue itu tuh sama. Jadi bokap gue tuh kayak elah ini paling bini gue cuma serem-seremin doang nih. Cuma pas ditanya detail ya itu tuh sama persis. Jadi ada orang itu tuh kayak gitu, bentukannya tuh di atas rumah gue, dia suka jalan-jalan, tapi kepala anjing, dan dia nggak ganggu. Maksudnya makhluk ini tuh nggak ganggu, karena ya bokap nggak pernah ada yang ganggu. Itu satu dari sekian banyak yang unik-unik loh bro. Lu tuh yang lain, cerita unik yang lain di rumah gue. Apa? Itu dialamin oleh adik lu bro, si Dika. Adik gue namanya Dika. Adiknya dia nih, itu tuh dulu pernah ngelihat boneka Santa ya. Lu tahu cerita ini gak sih? Yang nempel di tembok bukan? Betul. Ya itu gue tahu cerita itu. Nih gue ceritain lagi. Sekarang nih ya, fun fact, adik gue tuh ngedeny dia bisa ngelihat segala macam. Nah cuman pas masih kecil kan kita nggak tahu ya, dia lupa mungkin. Nah itu tuh nggak cuma dilihat sama adik lu doang ternyata bro. Sumpah. Asli. Maksudnya ada orang yang ahli ini ketika dia main ke rumah gue, itu tuh dia mengkonfirmasi keberadaan si boneka ini. Yang nempel di tembok? Iya. Yang matanya merah. Iya. Jadi kayak ada boneka. Parah gue juga ada. Maksudnya emang ada itu. Jadi kan dulu maksudnya kalau setan-setan atau makhluk-makhluk mainstream kan kayak kuntilanak, genderuwo, tuyul, pocong, ya itu relatif umum lah ya. Di Indonesia tuh emang kita tuh membayangkannya kalau hantu tuh seperti itu, kuyang apa segala macam. Nah ini gue tuh unik-unik, kayak tadi aja manusia kepala anjing, sekarang nih kayak boneka. Dia tuh boneka nih kecil kayak boneka. Terus adanya dia ini mikirnya itu tuh boneka yang emang ditempel di dinding. Iya. Karena gue cerita boneka Santa ini gue tahu, maksudnya gue dia kalau nggak salah di cerita itu pas lagi rame nggak sih? Pas lagi rame kan dia bilang itu ada boneka Santa gitu kan? Iya, itu dia. Tahu gue. Kita kiranya ini mah imajinasi anak-anak aja, gitu kan? Iya. Wah itu gue tuh ada tuh. Itu beberapa belas tahun yang lalu pas si Adil lu cerita itu tuh gue ada di situ dan gue mikir kayak apaan sih kayak ini mah ngayal aja. Dan itu emang dikonfirmasi ada. Jadi tuh dia bentuk makhluknya ini tuh kayak boneka, dia pendek kecil, matanya merah. Oh kayak Gnomes kali ya, Gnomes. Iya, Gnomes ya. Yang di lawn. Iya. Itu juga ada gitu. Terus ada juga orang tingginya 3 meter, pakai jas, pakai shawl. Ada juga di rumah gua. Anjay. Maksudnya kayak Mr. Worldwide, bro. Ya kayak gitu. Itu ada. Terus bude kita nih, bibi kita, tante kita, bude kita. Itu pernah itu kayak ART tau gak sih lo? Bude kita. Pernah ngelihat ada di belakang rumah gue tuh, di tempat penampakan anjing itu, ada mbak itu matanya merah, melotot keluar, matanya tuh kayak mau jatuh, melotot keluar gitu, mau jatuh. Oh gitu. Terus juga katanya semuanya tuh coklat. Jadi matanya doang merah, semuanya coklat tapi kecuali matanya merah. Coklatnya coklat tua, coklat muda, coklat pohon. Gua nggak nanya detail. Oke, sorry. Gue terlalu takut untuk nanya detail. Takut dia gue cocokologi. Iya. Kayak gitu. Tapi ada fun fact juga nih soal rumah lu. Apa tuh? Kan lu tau gak sih kalau dulu si salah satu adalah dan suka main keris. Oh iya. Tahu cerita kan? Pemilik rumah kita, rumah gue sebelumnya ya. Suka main keris. Nggak cuma keris, intinya kalau ada kan, kalau keris kan identik dengan sebuah apa ya? Mungkin kepercayaan. Jimat, bukan nggak? Identik dengan jimat yang bisa diisi oleh ngomong soal keris. Kita tadi abis nyebut keris. Kekuatan astral. Jadi ya itulah. Gue cuma keris doang setahu gue tuh pemilik rumah. Iya, maksudnya ya itu. Maksud gue ya nggak kaget kalau misalkan emang ada orang yang bisa bilang rumah lu itu. Karena dari riwayatnya. Menurut gue itu nggak kaget. Dan kalau soal rumah lu itu dulu salah satu sepupu kita kan ada yang bisa lihat juga. Iya. Ya. Bro, enggak, coba deh gue kan dulu ya. Ini maksudnya di riwayat keluarga kami nih ya. Iya. Banyak yang bisa ngelihat. Iya, tapi sayangnya atau karena gladly kita yang nggak bisa ya. Gue nggak bisa bro. Asli, gue nggak dapet. Tapi abang lu bisa ya? Kayaknya sih bisa, karena dia ya lu tahu abang gue lah gimana. Iya. Gitu, maksudnya dia ada bisa sih, setahu gue bisa. Soalnya keluarga adik lu bisa ya? Adik gue bisa, dan keluarga tante gue dari nyokap gue itu bisa juga bro.
Bro, tante gue dari bapak gue juga pada bisa. Tuh bro, kan, asli. maksudnya kenapa kita? Ya itulah. Tapi bro, Ya. sebenarnya ya bro, gue juga ada beberapa pengalaman nih. Karena kan dulu gue sempat nginep juga ya beberapa saat. Ya, dulu gue sering lah intinya nginep. Nah, jujur, gue nggak tahu kenapa emang halaman belakang rumah itu tuh gimana deskripsinya ya? Kurang lampu, gelap. Pertama gelap, terus kayak ada sesuatu yang kalau lu ke WC deh, subconsciously subconsciously apa? Iya. Di dalam bawah sadar lu tuh Kayak kayak kita tuh. nengok. Ngerti gak sih? Pasti ada momen itu. Gue nggak ngerti kenapa. Dari dulu sampai sekarang gue masih ke rumah lu. Untungnya kan jendela lu ke belakang terus kan rada buram gitu kan. Itu helps a lot sih. Ingat nggak waktu itu kita ke rumah lu? Yang mana? Gue ngobrol sama lu. Lu lagi di bawah jendela, gue lagi ngobrol sama jendela. Terus gue bilang sama lu, Yan, ada yang lewat anjing. Ingat nggak? Oh iya. Ingat Terus gue kayak langsung biasa. Ya anjir. Udah gitu. Itu gue nggak tahu kenapa tapi bagian itu aja Yan. Paham gak sih? Iya. Section lainnya rumah itu tuh menurut gue ya oke. Tapi nggak tahu section itu tuh. Dan itu tuh bukan pertama kalinya Yan. Itu ada kisahnya tau bro. Kita bahasin kali ya. Kita bahasan kali ya. Iya, Kenapa? kali ya. Kenapa itu tuh rumah gue tuh belakangnya dibikin open. Anjir gue juga belum denger nih. Lu tau kan? Gue belum tahu. Sumpah gue belum Lu tahu. kalau misalkan mendiang nenek kita nih cerita itu tuh emang nggak pernah dulu kamar bokap lo kalau nggak salah dulu. Jadi tuh rumah gue ini sekarang itu adalah rumah mendiang nenek kita. Dan itu tuh banyak kisah deh. Dan kisahnya menarik. Iya benar. Asli. Jujur yang ini gue belum tahu nih alasan kenapa itu harus bikin open space, gue masih belum tahu. Ada alasannya. Ada alasannya. Jadi tuh ada satu bagian di rumah tuh harus itu nggak boleh diotak-atik. Nggak boleh diotak-atik. Jadi lampu aja nggak boleh sembarangan masang bro. Jujur kalau seingat gue dari dulu itu selalu open space nggak sih? Selalu bro, selalu dari gue TK. Iya, sampai sekarang. Sejauh gue mengingat tentang rumah itu, iya. itu tuh nggak pernah ada di renov beberapa kali nggak sih? Renov beberapa kali, tapi itu space itu selalu open. Selalu. Ada ceritanya. Ada ceritanya. Oke. Buat next time kali ya. Buat next time. Terus juga gue tadi katanya lu bilang masih banyak cerita lu di Jogja. Di Jogja gue masih banyak. Masih ada cerita ya? Di rumah masih banyak. Wah menarik. Menarik nih. To be continued kali ya. Oke. Jadi kita tutup aja kali ini ya. Kita tutup untuk kali ini. Semoga cerita-cerita horor kita ya mungkin nggak bikin takut ini, tapi seenggaknya merinding dikit lah ya. Merinding dikit lah ya. At some level mungkin bisa menghibur dikit gitu. Oke. That's all from us. Gue Yan. Gue Revo. See you next time.